Yang nomor kedua sod. Nomor kedua huruf sholat itu lam. Lam itu layyinul qalbi. Layyin itu lemes, qalbi itu hati. Insya Allah kalau orang yang suka rajin sholat mah hatinya lemes. Bukan berarti hatinya lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang haul. Haul ini adalah sedang mengingatkan kita akan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya tadi Bapak Haji Nesin sudah banyak menyampaikan bahwasanya kita tidak pandang bulu, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tadi juga Bapak Haji Nesin mengajak kepada kita, menghimbau, menyerukan agar supaya kita terus dan terus meningkatkan ibadah, terutama ibadah sholat. Di sini kita membahas tentang sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling unggulan, sehingga tiang agama yang menjadi kekuatan adalah sholat. Tidak ada yang bisa memungkuli undang-undang sholat dengan undang-undang lain. Tidak ada yang bisa merubah peraturan sholat, dirubah dengan peraturan lain. Bahkan dengan adanya sholat, jabatan dunia, tahta dunia, kekayaan dunia dibanding dengan kemuliaan sholat, masih unggul adalah sholat. Digambarkan, kita diperintahkan bahwasanya umat Islam ini diharuskan untuk contoh buat kita. Gambaran kehidupan kita adalah kita sholat berjamaah. Sholat Jumat harus kita jadikan tadhkirah jamaah. Pada saat sholat kita berkumpul di masjid, ada imam, ada makmum. Umpama di depan imam, di belakang makmum. Di belakang makmum ada makmum lagi, di belakang makmum ada makmum lagi. Di dalam sholat tidak ada aturan bahwasanya sholat itu harus menempatkan tempat sesuatu orang yang unggulan, gak ada di dalam sholat. Walaupun presiden datangnya belakangan, tetap lu di belakang, Bapak RW bongan Jumatnya datangnya belakangan, wayanya di belakang. Pak RT berhubung jam 12 kurang 5 menit baru nongol, bahkan masjid juga udah mau penuh, wayanya di belakang. Nggak ada istilah di dalam sholat ini. Apakah ada? Songong katanya. Rakyat di depan, RT di belakang, RT di depan, RW di belakang, lurah di depan, camat di belakang. Nggak ada istilah. Di dalam sholat itu kita semuanya sedang menghadap Allah Subhanahu. Ini keunggulan sholat. Nah, makanya jamaah sekalian, sholat diambil dari 3 kata. Yang satu shod, yang dua lam, yang tiga ta. Sholat 3. Jadi saya berharap banget ya buat jamaah khususnya warga masyarakat 0405, khususnya lagi jamaah Baitul Mukmin. Saya mah lebih ridho, lebih senang kalau Bapak nyebutnya sholat. Jangan bayang, resep. Bayang mah orang Kristen bayang. Orang Yahudi juga pada bayang, cuman bayangnya mbayang widi, mbayang macam-macam dah. Yang paling cakep buat kita berasa sholat. Sholat, kalimat yang pertama shod. Shod itu adalah diambil dari kata sidkul qaul. Orang yang sholatnya berhati-hati, sidkun adalah benar, qaulun ucapan. Insya Allah orang yang suka sholat mah benar ucapannya. Amin ya robbal. Bilang barang atau benar di luar sholat mah, lagi sholat mah wayanya ucapan-ucapan baik kita kudu jaga pada saat sholat. Ini aturan ya, benar di dalam ucapan. Yang nomor kedua shod.
Nomor kedua, huruf sholat itu lam. Lam itu layyinul qalbi. Layyin itu lemes, qalbi itu hati. Insya Allah kalau orang yang suka rajin sholat mah hatinya lemes. Bukan berarti hatinya lemes penakut, bukan. Artinya orang yang lemes hatinya itu mau menerima undang-undang dan hukum dari Allah sekalipun hukum dan undang-undang tersebut berat. Tetap mau menerima, itu namanya layyinul qalbi, lemes hatinya. Berat Pak, dalam Islam ini berat, undang-undang Islam ini berat. Coba kita lagi sedang ngantuknya suruh bangun sholat. Iya, berat. Lagi kena gusuran, ada undang-undang Islam segala kudu ngeluarin zakat. Emang gak males? Males Pak, berat. Ya makanya ini, waduh Masya Allah, ini insya Allah yang paling pertama adalah sholat. Satu, sidqul qaul, benar ucapan. Kedua, layyinul qalbi, lulus hati. Dan nomor keempat adalah tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi itu meninggalkan dosa. Sehingga orang yang rajin sholat tarkul ma'asi sedikit demi sedikit akan meninggalkan yang namanya maksi, akan meninggalkan dosa. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innas sholata, sesungguhnya sholat, tanha, dapat menyegah danil fahsya, daripada perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Mari jamaah sekalian sholat. Ya, kita kenapa? Kiai di acara Isra Mi'raj yang dibahas sholat, di acara Maulid yang dibahas sholat, di majlis taklim yang dibahas sholat. Semua di mana-mana yang dibahas itu adalah sholat. Kenapa? Sholat inilah yang paling utama, nanti akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang paling pertama ditanya adalah bab suci, dan yang kedua adalah bab sholat. Yang lain nomor 2. Jadi sholat dulu. Oleh karena itu mari jamaah sekalian, insya Allah di malam 1 tahun saudara almarhum Nasan bin Bapak Sadam ini, semoga menjadikan satu pola pikir, pemikiran buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nih jamaah. Ini yang namanya ngaji itu tergantung nur cahaya yang datang kepada ubun-ubun Bapak. Dimanapun orang kumpul di pengajian, ini tepat masalah nur cahaya iman ini, kita sedang berpelayaran nih. Mau datang dan turun kemana cahaya iman kita? Mau datang dan turun ke ubun-ubun siapa? Walaupun yang ustadznya cuma ustadz brekere yang nyampein, kalau cahaya imannya datang pasti bakal nyerap dia. Kalau amat itu ya ustadz ngaji ya, padahal emang begitu itu. Berhubung ada cahaya iman yang masuk. Kalau memang lagi cahayanya ngeblank, cahaya imannya nggak ada, jangankan lagi di bangsa sekelas ustaz sama kiai abuya habaib ajengan. Kalau memang lagi ngeblank mah nggak masuk, tetap aja nggak masuk. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan cahaya karunia iman. Amin ya robbal. Yakin itu Pak? Kalau kita ada cahaya iman pasti. Nih jamaah sekalian, yang pertama sholat. Ini sholat jadi utama buat kita. Dari mana kita tahu bahwasanya sholat ini, Masya Allah. Ini kalau kita ngaji Pak, di pengajian, sholat yang jumlahnya 1 hari 1 malam itu 17 rakaat. 17 rakaat. Bagi siapa 17 rakaat? Kalau di pengajian dikaji. 17 rakaat itu bagi umat-umat Islam yang sedang mukimin kayak kita nih. 17 rakaat mukimin. Makanya hebatnya punya ilmu di dongeng. Ada orang punya bini 3, punya duit seumrah timbang seukuran 1 bini. Bininya diundi, siapa yang bisa jawab pertanyaan gua ajak ke Mekah. Bini pertama ditanya, istri yang pertama, berapa jumlah sholat 1 hari 1 malam? 17 rakaat. Wah hebat, berarti dia ngikut ke Mekah. Tepat, 1 hari 1 malam itu 17 rakaat. Yang kedua ditanya, yang nomor kedua protes,
Nggak bisa, saya juga bisa jawab. Kenapa? Berapa sholat satu hari satu malam? Sholat satu hari satu malam itu adalah 15 rakaat. Kok 15 rakaat? Sebab suami saya sholatnya hari Jumat, dikurangin sholat Jumat, zuhurnya jadi 2. Tuh, pinter lagi aja Pak. Bener nggak? Kalau hari Jumat sholat zuhur kan 4 rakaat diganti. Karena apa? Sholatul Jumat ini abadun min abadi sholati zuhri. Ya, jadi pengganti daripada sholat zuhur. Berarti hilang 2 tuh 17, berarti tinggal 15. Berarti benar. Waduh, benar juga ini. Waduh, kalau punya bini hebat, benar cakep kan. Yang ketiga protes. Saya juga bisa jawab Bang. Kenapa? Sholat dalam satu hari satu malam oke. Yang satu jawab 17 rakaat. Oke. Yang satu jawab 11 rakaat. Tapi yang satu jawab 11 rakaat. Ada nggak sholat satu hari satu malam 11 rakaat? Ada Pak. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang musafir perjalanan Pak. Kok bisa 11 rakaat? Coba makanya Bapak kalau Anda ngikut jarak, ngikut. Nanti sholat zuhur ada qashar. Sholat yang 4 jadi 2. Kalau dikurangin, zuhur yang tadinya 4 dikurangin 2 berarti tinggal 17. Benar nggak? Masuk lagi asar, dikurangi lagi 2. Berarti tinggal 14. Terus sholat-sholat yang bangsa 4 itu bisa dikurangin 2. Bisa dikurangin 2 berarti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya yang bangsa 4 bisa dikurangin 2. Berarti 17 rakaatnya dikurangin 6 jadi tinggal 11. Benar nggak? Berarti benar semua deh. Enggak, benar kene. Nah ini pentingnya berilmu. Ada ilmu makanya kita kemana-mana itu yang penting nih. Alhamdulillah dengan berkatnya kita takziah di sini, insya Allah harus kita jadi patokan bahwa hidup kita adalah sholat. Cuman kita tahunya tentang bab sholat ini dari mana? Nah yang jadi pertanyaan buat kita nih, kita nanya-nanya, kita tahu bab sholat dari mana? Bukan dari ustaz, bukan dari kiai, dari Al-Quran. Di mana Al-Quran ini adalah pedoman iman. Sebagai imam kita adalah Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran ini Pak, makanya keberkahan Al-Quran. Kalau kita ngaku umat Islam, kita harus cinta kepada Al-Quran. Ini mengaku umat Islam, begitu orang tuanya sekarang mau ngaji Al-Quran, nyariin Quran ke tetangga. Nggak punya Quran katanya gue mah. Nah itu apa numpuk? Wah VCD, macam-macam udah majalah. Al-Quran harus ada Pak, minimal sebulan sekali mau dibaca. Karena Al-Quran ini adalah sebagai imam kita. Di mana Al-Quran ini yang ayatnya ada 6.666 ayat, juznya itu ada 30 juz. Yang 30 juz ini Pak dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, sehingga surat Al-Fatihah ini dinamakan Ummul Qur'an. Ibunya Al-Quran. Tidak sempurna membaca Al-Quran kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini banyak baca ini, banyak yang diaji. Al-Fatihah Pak, kita kalau nggak ngaji tentang, makanya sama belum nggak tahu ilmunya, sama nggak berani nyebut Al-Fatihah. Sebab saya baca Al-Fatihah. Jangan pernah Bapak baca Al-Fatihah kalau belum tahu ilmunya. Mau amal ngaji baca, waduh bener nggak, salah nggak, sebab tahu ilmunya. Lah kita ngaji ilmu tahu enggak, apakah kagak nyebut tahu Al-Fatihah. Yang benernya Al-Fatihah. Al-Fatihah aja udah kita mana? Ya. Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah, sebelum tahu, belum sampai kita baca tajwidnya. Kemana makharijal hurufnya? Mu'ammar bisa baca waduhe, majre. Udah tahu ilmunya, lah kita jangan ikut-ikutan. Udah baca kita Al-Fatihah, mas sempurnain aja, jangan segala Al-Fatihah. Emang nggak boleh Ustaz? Boleh, cuman kalau disual kita nggak tahu dalilnya. Kudu ngaji, baca aja Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah teh Ummul Qur'an, nggak sempurna. Bahkan ada yang mengatakan nggak sah kalau baca Al-Quran tidak diawali dengan baca Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah Ummul Qur'an, manjur buat segala-gala. Orang yang sakit dibacain Al-Fatihah. Orang yang pengen dikoku doanya dibacain Al-Fatihah. Makanya mudah-mudahan dengan rajinnya membaca Al-Quran, insya Allah kita doakan khusus buat keluarga kita semua nih, anak kita, cucu kita yang sedang menuntut ilmu, baik di pendidikan umum, baik di pendidikan agama, baik yang ada di pondok pesantren. Semuanya kita harus berdoa kepada Allah agar supaya anak kita menjadikan putra yang soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Doain.
Jangan pengen punya anak solehnya kita yang nyoleh. Awalin dari kita. Banyak-banyak kita bacakan Fatihah buat anak kita. 8 anakku belum mati Ustaz. Ila hadrati ruhi wa jasadihi. Kalau laki-laki pulang bin pulang. Minta sholat. Ila hadrati ruhi wa jasadiha. Sebut nama anak kita. Kalau memang perempuan, binnya siapa? Bin kita. Sebut nama kita, sebut. Jangan apa begini. Umpama wa ila ruhi wa jasadihi, nama anak kita disebut binnya bin buah. Jangan begitu. Sebut aja nama kita. Ya, sempurna nama, sempurna. Nggak bisa. Tetap nama kita disebut. Ini agar supaya anak kita di sana itu menuntut ilmunya, dia diencerkan otaknya, dimudahkan dalam menempuh apa yang dia cita-citakan. Amin ya robbal. Jadi patokan buat kita semua. Lanjut. Al-Fatihah ini adalah umul Quran. Tidak sempurna Al-Quran kalau nggak diawalin baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dikumpulin lagi Pak. Al-Fatihah dikumpulkan lagi di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ada yang mengatakan gak sah, ada yang mengatakan gak sempurna kalau membaca suratul Fatihah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini baru setelahnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Jadi sempurnanya kemana-mana juga ini harus baca Bismillah. Jadi semuanya, bukan cuma mau ngaji aja. Kalau mau makan baca, kalau mau minum, nah, ini udah enak saya kapan? Bismillah ini kemana-mana yang paling utama, ya. Karena apa? Layubda'u Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, bahwa aktok, siapa orang yang memulai suatu pekerjaan tanpa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ibarat hewan. Kalau hewan gak punya buntut, walaupun gemuk, ketawar, murah, gak ada buntutnya, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Pak dihimpun lagi di mana? Di dalam huruf satu, yaitu ba. Ba yang nempel di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya mah Pak, sebelum dapat ba dulu saya ngaji sama Kang Haji Badul di pondok. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim teh asalnya namanya ismun. Ismun teh nama ismullah, nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Asalnya mah ismun Pak. Pada saat di lafaz ismun boleh dibaca ismun, boleh dibaca ismin, boleh dibaca isman. Tapi begitu datang ba, berhubung tadi asalnya ismillah, asalnya mah ismillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Namun begitu turun ayat demi ayat demi ayat, ba datang, ba-nya datang nempel di lafaz Bismillahirrahmanirrahim, alifnya mecah ke belakang. Tetap, makanya ini santri nih, kalau nulis Bismillahirrahmanirrahim kudu lempeng, ada alif, sebab itu menandakan alifnya mecah ke belakang, baru diselang sama ba. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan antara daging bibir bawah dengan bibir atas. Nempel nggak kalau kita nyebut Bismillah ba? Ba nempel, bener nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang karyawan. Orang karyawan nyebut Bismillahnya nggak bisa nempel. Nempel antara kulit bibir bawah dengan bibir atas. Kenapa ada huruf ba? Ba ini kalimat yang meyakinkan dengan menyebut nama. Kalau tadi makan Bismillahirrahmanirrahim berarti nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah sekarang ba ini adalah maknanya banget dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya ba ini adalah huruf yang nempel di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ba ini adalah huruf yang istimewa. Saya dulu pernah ngaji sama orang tua. Kalau ba hurufnya melengkung, bener nggak? Melengkung kalau dicetak dari kuping kanan ke kuping kiri digaris pakai pensil persis ba. Coba dari telinga kanan ke telinga kiri bapak coret-coret kayak ba, bener nggak? Nah ini ba menandakan pertemuan kulit atas bibir bawah dan bibir bawah. Atas dikala nyebut Bismillahirrahmanirrahim bertemu mingkem jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah cuma ditauhidin lagi sama orang ahli tasawuf mah banyak ba di zaman sekarang ini beda sama ba zaman dulu. Kalau zaman dulu Bismillahirrahmanirrahim bisa melayang Pak. Zaman dulu ba-nya yang yakin. Lihat orang tua dulu, ba-nya yang satu ba nih huruf ba. Bismillah silakan manjur.
kenapa? Mbaknya cakep. Emang mbak ada yang cakep ada enggak? Sebab banyak mbak itu kalau di huruf hijaiyah tandanya punya titik. Mbak ada titiknya enggak? Mbak ada titiknya enggak? Ada di bawah. Yaitu kalau kita ketahuikan pertemuan telinga kiri dengan telinga kanan itu persis gambar bak, titiknya adalah hati. Benar gak Pak? Titiknya adalah hati. Percuma Pak, karena kita baca Bismillahirrahmanirrahim pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Emang banyak gak punya titik. Tetap aja doa kagak mau manjur dibandingkan namanya Bismillah silakan silakan. Masih manjur lagi Bismillah silakan silakan. Kenapa? Punya titik, artinya punya keyakinan bahwa Sang Maha Tunggal, Sang Maha Esa, Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segala-galanya mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Rabbal. Nah ini jamaah sekalian. Jadi ini kembalinya ini adalah tuturan ratana yang menjadi imam kita adalah Al-Qur'an. Pokok utamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jamaah sekalian baru setelahnya itu baca umul Quran Bismillahirrahmanirrahim sempurna kan tuh, langsung dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir ayat yang pertama di Al-Quran tidak ada lain alif. Lihat di Al-Quran dimanapun huruf yang pertama setelahnya Fatihah itu alif, yang kedua lam, yang ketiga mim, dibacanya alif lam mim. Baca coba kalau umpama kita buka Al-Quran setelahnya Fatihah, pasti yang paling kita temukan adalah huruf 3. Satu alif, kedua lam, ketiga mim. Coba tolong artikan santri yang baru keluar pondok pesantren, santri yang baru keluar dari dosen, keluaran MUI, apa itu makna alif lam mim? Diterjemah sekalipun nggak ada Pak. Lihat Bapak, lihat, buka pulang ke rumah terjemah. Makna daripada alif lam mim nggak ada. Apa bahasanya? Hanya Allah yang tahu. Nah, hanya Allah yang tahu. Nah malam ini sedikit saya bahas nih. Alif artinya Allah. Alif artinya menandakan lafaz al. Lam artinya menandakan itu kalimatnya huruf jar li Muhammadin. Itu lam artinya lam nomor kedua li Jibril. Nomor kedua lam namanya li Jibril. Nomor ketiga mim. Mim itu kalimat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Quran diawali alif lam mim. Alifnya Allah, lamnya li Jibril. Allah menurunkan wahyu, tidak ada yang langsung kepada Nabi Muhammad tapi melalui malaikat Jibril. Baru kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya 3 huruf. Alif Allah, lam li Jibril, mim Muhammad. Jadi Allah menurunkan Al-Quran yang jumlahnya 30 juz ini melalui malaikat Jibril baru sampai kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jamaah sekalian sekilas dan yang dapat saya sampaikan tahadus bin nikmah wabil khusus kepada keluarga almarhum daripada saudara Nasan bin Bapak Sadan dan juga almarhum kepada Bapak Sadan bin Bapak Durham dan juga kepada almarhum apa lagi? Mudah-mudahan semuanya ini anak cucu pangkom yang sudah tiada maupun yang masih ada, semoga ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina